Bab 66. Rencana gagal. Keesokan harinya, Kirana pergi ke mall. Kirana ingin berbelanja untuk perlengkapan bayinya. Kirana pergi hanya dengan para pengawal dan hanya 2 orang yang ia bawa. Kirana memasuki toko pakaian anak memilih pakaian-pakaian yang cocok untuk anaknya. "Ada yang bisa saya bantu Nyonya?" tanya pegawai toko. "Aku ingin pakaian bayi yang baru lahir sampai 3 bulan, ucap Kirana. "Sebelah sini Nyonya," ucap pegawai itu dan mengarahkan Kirana menuju tempat pakaian bayi. "Ini semua untuk bayi yang baru lahir. Dan ini untuk 1 bulan sampai 3 bulan Nyonya," ucap pegawai itu memperlihatkan pakaian-pakaian bayi. "Untuk baju bayi yang baru lahir ini pilihkan aku warna yang cocok untuk semua jenis kelamin," ucap Kirana. "Mau berapa Nyonya?" tanya pegawai itu. 100, jawab Kirana singkat. Pegawai toko itu mengerutkan keningnya. "Maksud Nyonya?" tanya pegawai itu yang sebenarnya ragu mendengar 100. "Ya aku mau 100 baju itu. Dan untuk yang umur 1 sampai 3 bulan juga aku mau 100 baju," jawab Kirana. Pegawai itu kaget tapi dengan cepat menjawab. "Baik Nyonya, apa ada yang lain?" tanya pegawai itu. "Pilihkan aku juga untuk perlengkapan bayi lainnya," jawab Kirana. "Baik, Nyonya bisa menunggu di sofa tunggu," ucap pegawai itu sambil menunjuk sofa. "Ah tidak aku ingin melihat tempat tidur bayi," jawab Kirana dan langsung pergi dari sana. Pegawai itu melanjutkan pekerjaannya mengemasi pesanan Kirana. Setelah semuanya selesai Kirana menuju ke restoran. Ia merasa lapar sekarang. Saat sudah sampai restoran Kirana langsung memesan makanan. Dan ketika selesai mata Kirana melihat sekeliling yang sangat ramai. Sekali lagi mata Kirana menangkap seseorang yang merupakan ayah dari bayinya duduk di meja bersama asistennya dan wanita yang kemarin Kirana lihat bersama Alvano. Kirana mengembuskan nafasnya berat. Kirana memalingkan wajahnya ke ponselnya. Untuk mengalihkan pemandangan yang baru saja ia lihat. 15 menit kemudian, makanan Kirana sudah datang. Kirana makan dengan lahap. Ada 3 porsi yang dipesan Kirana. Dan para pengawalnya juga makan tapi di meja lain yang tidak jauh dari meja Kirana. Setelah habis, kini Kirana ingin pulang. Kirana berjalan keluar dengan mengelus perutnya. Saat di dekat pintu masuk restoran Kirana bertemu dengan Alvano bersama asisten dan wanita itu. Kirana langsung memalingkan wajah dan terus berjalan keluar. Kirana sempat mendengar suara Alvano memanggilnya. Kirana terus berjalan sampai keluar dari mall. Dia masih saja memanggilku. Saat ada wanitanya di sampingnya. Kirana menggelengkan kepalanya. Di sudut mall ada Farhan dan Monik yang melihat Kirana. Mereka kaget melihat Kirana dengan perut yang besar. "Ternyata dia sedang hamil sayang," ucap Monik. "Berarti dia sudah menikah." "Siapa suami Kirana?" ucap Farhan. "Ah iya siapa suami anak pembawa si 4L itu?" ucap Monik. "Cepat telepon anak buahmu itu, Kirana sedang hamil besar tidak mungkin dia bisa melawan, ini waktu yang tepat untuk menculiknya," ucap Monik. "Kau benar," jawab Farhan dan kemudian mengambil ponsel dan menelpon anak buahnya. "Kalian ikuti mobil Kirana, jika sudah di jalan sepi culik dia dan bawa ke mansionku," ucap Farhan. "Baik bos," jawab anak buahnya. "Ayo kita masuk belanja sambil menunggu kabar anak buah kita membawa Kirana ke mansion," ucap Farhan dan membuat Monik tersenyum dan mengangguk. Sedangkan mobil Kirana sudah jalan keluar dari parkiran. Saat di perjalanan pulang mobil Kirana dihadang oleh mobil yang berhenti tepat di depan mobil Kirana. Es tikus kecil lagi. Kirana mengambil P0L dalam box tempat penyimpanan senjata. "Kirana, kalian langsung saja tembak mereka. Aku tidak ingin lama-lama," ucap Kirana.
Baik Miss, ucap mereka dan keluar dari mobil. Para pengawal Kirana memegang pistol L yang selalu mereka bawa dan diselipkan di balik baju mereka. Serahkan wanita itu, ucap salah satu dari penjahat itu. Pengawal Kirana hanya diam dan saling memberi kode lewat mata. Hei, apa kalian tuli? Cepat serahkan wanita itu, ucap penjahat itu. Karena tidak mendapat jawaban dari para pengawal Kirana, penjahat itu langsung menyerang. Serang mereka, ucap penjahat itu. Dua orang maju ingin menyerang pengawal Kirana. Dengan gerakan cepat pengawal mereka menggambak penjahat itu. Dor dor. Ak, mereka jatuh ke tanah sambil memegang dadanya. Sialan, maju semua, ucap penjahat yang tersisa. Mereka maju semua yang berjumlah 5 orang. Dengan cepat pengawal Kirana menembak mereka satu persatu. Dor dor dor, dari belakang mobil Kirana muncul satu mobil lagi. Dan langsung ingin membuka pintu mobil belakang yang ditempati Kirana. Kirana yang melihat ada yang datang mendekat ke mobilnya langsung membuka kaca dan menggambaknya. Dor kaca mobil Kirana dipecahkan. Kirana yang melihat masih ada penjahat dan sekitar 3 orang lagi. Kirana menggambakkan terus mengarah kaca mobil yang sudah pecah. Dor dor dor, semua tembakan Kirana tepat sasaran. Mereka semua jatuh ke tanah. Para pengawal datang menghampiri mobil. Anda baik-baik saja, Miss? Tanya salah satu dari mereka. Aku baik-baik saja, sebaiknya kita pergi sekarang, jawab Kirana. Para pengawalnya mengangguk dan masuk dalam mobil dan mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Maaf anak-anak Momi, kalian pasti kaget ya. Momi tidak akan membiarkan kalian celaka sayang. Ucap Kirana dalam hati sambil mengelus perutnya. Dan perut Kirana ditendang dari dalam, Kirana tersenyum, anak-anaknya merespon. Katakan, ucap Alvano saat menerima telepon dari anak buahnya. Kini Alvano berada dalam mobil bersama Raka asistennya. Mereka sedang menuju ke perusahaan. Nyonya Kirana diserang oleh beberapa orang tuan, sepertinya mereka ingin menculik Nyonya Kirana. Tapi mereka semua gagal. Para pengawal Nyonya langsung menembak semua dan Nyonya Kirana pun juga ikut menembak ketika ada mobil baru datang menghampiri Nyonya di dalam mobil tuan. Ucap anak buah Alvano yang ditugaskan untuk mengawasi Kirana. Apakah istriku terluka? Tanya Alvano yang mulai panik. Tidak tuan, Nyonya baik-baik saja. Jawab anak buah Alvano. Ikuti terus istriku, jangan sampai lengah, ucap Alvano. Baik tuan, jawab anak buah Alvano. Sambungan telepon terputus. Sialan, mereka berani sekali ingin menculik istriku. Maaf tuan, apakah Nyonya tidak akan salah paham melihat ada wanita? Tadi berada di samping tuan, ucap hati-hati Raka. Raka sebenarnya waktu di restoran sudah melihat Kirana dan juga melihat saat Kirana melihat ke arah mejanya. Ia was-was, takut Nyonyanya salah paham sama tuannya dan dapat membuat hubungan mereka makin susah bersatu kembali. Wanita si empatlan itu, ah kau benar. Bagaimana ini jika istriku salah paham Raka, ucap Alvano yang mulai panik. Itu yang saya takutkan tadi tuan. Tapi semoga saja tidak tuan. Ucap Raka. Alvano diam memikirkan jika Kirana salah paham padanya. Semoga kamu tidak salah paham sayang, dia hanya wanita tidak tahu malu. Dert dert. Ponsel Farhan berdering. Farhan masih berada di mall. Farhan dan Monik sekarang sudah berada di restoran untuk makan siang. Ada apa? Katakan. Ucap Farhan mengangkat telepon masuk. Maaf bos, kita gagal lagi. Mereka membawa pistol dan menggambak kami semua bos. Ucap anak buah Farhan. Farhan sangat marah dan mengepalkan tangannya mendengar jika anak buahnya gagal lagi. Farhan mematikan sambungan telepon secara sepihak. Kenapa sayang? Apa mereka sudah membawa Kirana ke mansion?
Tanya Monik. Mereka gagal lagi. Jawab Farhan. Astaga, selalu saja gagal. Ternyata Kirana sangat susah kita cel-4 atau culik. Ucap Monik mendengus mendengar gagal lagi menculik Kirana. Farhan diam mendengarkan saja ucapan Monik. Dengan cara apa lagi?